Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. NIM saya 64240924 dari Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang analisis gaya kepemimpinan militeristis pada PT Karya Baja Perkasa. Penelitian ini berangkat dari fenomena unik di industri berat, di mana efektivitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian target, melainkan dari ketahanan mental pemimpin atau adversity question dan kemampuannya menjaga integritas kemanusiaan di tengah lingkungan kerja yang sangat keras. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Pendahuluan dan latar belakang. Dunia EPC atau Engineering, Procurement and Construction adalah ekosistem yang tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun karena taruhannya adalah nyawa dan kerugian finansial yang masif. PT Karya Baja Perkasa ini secara sadar mengadopsi gaya kepemimpinan militeristis sebagai mekanisme pertahanan organisasi untuk menjamin K3 dan ketepatan waktu. Fokus kami adalah membedah bagaimana komando dan kepatuhan absolut dapat diintegrasikan dengan aspek psikologis karyawan untuk mencegah kelelahan mental atau burnout yang sering menjadi momok di industri ini. Oke, slide selanjutnya, ruang lingkup kepemimpinan atau analisis operasional. Struktur kepemimpinan di PT KBP ini tidak hanya soal pangkat, tetapi soal efisiensi pesan teknis yang diterjemahkan melalui 3 instrumen. Yang pertama itu pengarahan atau direction. Kita tidak mengenal area abu-abu. Instruksi harus jelas, ringkas, dan langsung pada sasaran teknis untuk mengeliminasi miskomunikasi di lapangan. Dan yang kedua itu pengendalian atau controlling. Pengawasan kami bersifat preventif aktif. Setiap SOP dipantau secara ketat, bukan untuk mengekang, melainkan sebagai barikade terhadap potensi kecelakaan kerja yang dapat melumpuhkan proyek. Dan yang ketiga itu koordinasi. Kepemimpinan di sini berfungsi sebagai dirijen yang menyelaraskan unit engineering, pengadaan, dan konstruksi agar bergerak dalam satu irama yang serempak. Oke, slide selanjutnya, adversity questions atau AQ, resiliensi pemimpin. Dalam situasi krisis, kualitas pemimpin diuji melalui AQ atau kemampuan menghadapi tantangan dengan dimensi core. Nah, yang pertama itu kontrol atau kendali. Pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa mereka mampu memengaruhi variabel kesulitan yang ada, bukan malah hanyut dalam masalah tersebut. Yang kedua itu ownership atau kepemilikan. Kami menekankan akuntabilitas radikal. Seorang pemimpin mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tim tanpa mencari pembenaran dari faktor eksternal. Yang ketiga itu rest and endurance. Kemampuan untuk membatasi dampak masalah agar tidak merusak moral divisi lain, sembari mempertahankan daya tahan mental tim dalam jangka yang panjang. Oke, slide selanjutnya itu implementasi teori kepemimpinan dari landasan akademis. Justifikasi akademis dari gaya kepemimpinan di PT KBP ini berakar pada 3 teori fundamental. Dan yang pertama itu teori X dari McGregor. Mengingat risiko tinggi di lapangan, asumsi bahwa karyawan perlu diawasi secara ketat menjadi relevan untuk memastikan standar tanggung jawab tetap pada puncaknya. Yang kedua itu teori kontingensi Fiedler. Kami percaya bahwa dalam situasi krisis dan risiko tinggi, gaya yang berorientasi pada tugas jauh lebih efektif daripada gaya yang terlalu demokratis. Dan yang ketiga itu dari teori Pat Gould.
Peran pemimpin adalah menjadi pembuka jalan, menghilangkan hambatan dengan instruksi direktif yang jelas sehingga bawahan memiliki jalur kinerja yang tidak membingungkan. Oke, slide selanjutnya sisi kemanusiaan dalam organisasi. Seringkali gaya militer dianggap tidak manusiawi, namun di PT KBP ini justru kedisiplinan adalah bentuk tertinggi dari kemanusiaan. Zero accident, investasi besar kami pada alat K3 adalah bukti nyata bahwa nyawa karyawan merupakan aset yang paling berharga. Sistem reward and asuransi. Kami menerapkan keadilan distributif di mana disiplin tinggi dibalas dengan fasilitas kesehatan premium dan imbalan yang kompetitif. Rehabilitasi dan istirahat. Kami mengelola endurance karyawan melalui jadwal cuti wajib untuk memastikan fisik dan mental mereka kembali pulih sebelum kembali ke lingkungan yang bertekanan tinggi. Slide selanjutnya evaluasi kelebihan dan kekurangan dari analisis kritis. Setiap sistem memiliki titik lemah. Secara positif, budaya militeristik memberikan keunggulan dalam kecepatan respons krisis dan akuntabilitas yang transparan. Kualitas kerja yang dihasilkan pun sangat presisi. Namun, ketika kita harus mengakui adanya biaya inovasi di bawah kendali komando yang cukup kaku, inisiatif dan ide kreatif dari level bawah cenderung itu tertekan, yang jika dibiarkan dapat menghambat adaptasi organisasi terhadap teknologi baru di masa yang akan datang. Selanjutnya, slide terakhir, rekomendasi dan solusi visi misi di masa depan. Sebagai langkah evolusi, PT KBP ini perlu mengintegrasikan ke dalam disiplin komando, pelatihan EQ atau Emotional Intelligence. Pemimpin harus dibekali kemampuan untuk melakukan coaching secara empatik, memberikan teguran di ruang pribadi untuk menjaga martabat individu. Gugus kendali mutu atau disingkat GKM. Kami mengusulkan adanya forum berkala di mana ide-ide inovasi dari akar rumput dapat didengar tanpa merusak hierarki komando. Yaitu succession planning, mencetak kader kepemimpinan yang memiliki perpaduan antara otoritas yang tegas dan IQ yang tinggi sehingga organisasi siap menghadapi tantangan industri di masa depan. Kepemimpinan militeristik di PT Karya Baja Perkasa ini adalah mesin penggerak yang efektif. Namun sentuhan kemanusiaan adalah pelumas yang memastikan mesin tersebut tidak rusak. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.